Halo sahabat cerita. Kali ini Wana Cerita akan melanjutkan cerita dari alur cerita film Twilight yang kedua ya, yang berjudul New Moon. Setelah di film pertama diceritakan tentang keluarga Cullen, di sequel film yang kedua ini akan lebih menceritakan tentang Jacob alias Jack dan keluarganya, serta kisah cinta segitiga antara Bella, Edward, dan Jack. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan Bella yang bermimpi kalau di masa depan ia menjadi tua, sedangkan Edward masih muda seperti saat ini. Kemudian saat di sekolah, Jacob mengunjunginya untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Hal ini justru menjadi kekhawatiran sendiri bagi Bella, yang takut menjadi tua jika ia tetap menjadi manusia seperti sekarang. Scene selanjutnya diperlihatkan keluarga Cullen sedang mengadakan perayaan kecil untuk ulang tahun Bella. Namun, justru ini menjadi situasi yang menegangkan. Ketika hendak membuka kado, jari Bella terluka dan mengeluarkan darah. Jasper, anggota keluarga baru mereka, ternyata belum bisa mengendalikan nafsunya ketika melihat darah itu. Ia lalu berusaha dengan keras untuk memangsa Bella. Edward yang sigap terpaksa mendorong Bella hingga terpental. Lalu ia menghadang Jasper. Untungnya Jasper masih bisa dihadang oleh yang lain, yang kemudian membawanya menjauh dari Bella. Jadi bagi vampir baru, mereka akan sangat kesulitan untuk menahan dirinya jika melihat darah segar dari manusia, sehingga rasa haus akan darahnya menjadi meningkat dan hilang kendali. Sedangkan keluarga Cullen yang lain sudah mampu untuk mengendalikan rasa itu, sehingga mereka bisa untuk tidak meminum darah manusia. Itulah mengapa Edward tidak mau mengubah Bella menjadi seperti dirinya, karena Bella bisa menjadi monster yang kehilangan kendali jika melihat darah nantinya. Scene selanjutnya, Edward mengatakan pada Bella jika ia dan keluarganya harus pindah dari tempatnya sekarang, karena ayahnya Carlisle sudah berada di sana selama 10 tahun. Karena orang di sekitarnya akan curiga jika melihat Carlisle yang tidak berubah menua sedikit pun. Bella yang ingin ikut dengannya justru malah mendengar kalau Edward ingin putus dengannya, dan ia tak akan kembali untuk Bella. Edward juga mengatakan kalau Bella tidak cukup baik baginya. Hal ini dilakukan Edward agar Bella mau menerima keputusan itu. Bella pun sangat terpukul dan bersedih karena dighosting oleh Edward yang sangat dicintainya. Hingga akhirnya ia pun pingsan. Ketika ia pingsan di hutan, terlihat sepasang mata yang besar mengawasi Bella. Ternyata itu adalah salah satu kerabat dari Jack yang kemudian membawa Bella pulang. Semenjak perpisahannya dengan Edward dan keluarga Cullen, Bella lebih banyak menyendiri dan sering mengalami mimpi buruk. Bella yang berusaha move on, lalu mengajak Jessica untuk menonton di bioskop. Ketika pulang, mereka digoda oleh salah satu anggota geng motor. Tapi justru ini membuat Bella berpikir, jika ia dalam bahaya, maka Edward akan datang untuk menolongnya. Tiba-tiba bayangan Edward muncul, seolah-olah menyuruh Bella untuk langsung pulang dan menjauhi mereka. Namun justru Bella semakin yakin Edward akan datang menolongnya, sehingga ia bisa bertemu lagi dengannya. Dasar ABG bucin, Bella pun pergi bersama salah satu dari mereka, meskipun bayangan Edward kembali melarang. Namun tak lama, Bella tersadar dan kemudian kembali bersama Jessica. Esoknya, Bella yang masih berusaha move on mengunjungi Jack dan memintanya memperbaiki motor untuknya. Motor pun selesai, dan Bella akan mencobanya. Ketika mencoba, tiba-tiba bayangan Edward muncul lagi dan melarangnya. Bella yang nekat akhirnya terjatuh dari motor. Jack pun segera datang dan menolongnya. Beberapa hari kemudian, Bella kembali mengunjungi Jack karena ia mendengar kabar kalau Jack sakit. Ketika sampai di sana, ternyata Jack baik-baik saja. Namun penampilan dan sikapnya berubah. Selain memotong rambutnya, Jack kini memiliki tato di tangan kanannya. Sikapnya juga berubah, dan sama seperti Edward, ia menyuruh Bella untuk pergi. Bella yang bingung merasa terkejut
karena ternyata Jack mengetahui kalau Edward adalah vampir. Tak lama, Sam dan gerombolannya memanggil Jack untuk segera bergabung. Lalu Jack mengatakan hal yang sama seperti Edward, yaitu untuk segera menjauh darinya, dan mereka tidak bisa bersama lagi. Karena Bella bisa terluka jika mereka tetap bersama. Jack juga berkata kalau ia bukan Jack yang sama seperti sebelumnya. Ia pun lalu pergi dan meninggalkan Bella yang kebingungan. Hingga pada suatu hari, Bella yang pergi sendirian terkejut ketika Lauren muncul di hadapannya. Ternyata ia disuruh oleh Victoria untuk memastikan apakah Bella masih di bawah pengawasan keluarga Cullen. Karena Victoria berencana untuk membalas dendam pada Edward dengan cara menghabisi Bella kekasihnya. Lauren yang awalnya hanya ingin melihat situasi, tak tahan ingin memangsa Bella. Tiba-tiba sesosok serigala besar muncul, disusul beberapa serigala lainnya. Mereka pun langsung mengejar Lauren. Hal ini dimanfaatkan oleh Bella untuk kabur dan memberitahu ayahnya jika pelaku penyerangan warga belakangan ini bukan beruang melainkan serigala. Malamnya, Bella dikejutkan dengan Jack yang tiba-tiba datang menemuinya. Ternyata, Jack hanya ingin meminta maaf, namun ia belum bisa memberitahu rahasia besar dari dirinya pada Bella. Jack pun lalu pergi melompat dari jendela dengan santuy. Esoknya, Bella yang teringat perkataan Jack tentang cerita kalau keluarganya adalah keturunan serigala, langsung menemui Jack yang sedang tertidur. Ketika ia melihat ke jendela, Sam dan kelompoknya datang. Bella pun langsung menuduh kalau Jack berubah sikapnya karena bergabung dengan mereka. Paul yang meledek Bella malah ditampar olehnya. Paul yang marah membuat Bella sangat terkejut karena ia berubah menjadi serigala besar seperti yang ia lihat di hutan. Bella yang kemudian lari ke arah Jack lalu menyuruhnya untuk segera kabur juga. Namun ternyata Jack juga berubah menjadi serigala besar dan menyerang Paul. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Sam kemudian menyusul mereka berdua ke dalam hutan dan menyuruh anggota yang lain untuk membawa Bella ke rumah Emily, yaitu tunangan Sam. Tak lama Paul dan Jack pun datang dan sudah dalam kondisi tenang dan bercanda kembali. Kini Bella sudah mengetahui kalau Jack adalah seorang manusia serigala. Dan sebelumnya mereka juga telah berhasil menghabisi Lauren saat kemarin di hutan. Dan target mereka berikutnya adalah Victoria. Jack juga mengatakan kalau mereka menjaga daerah itu dari para vampir, kecuali keluarga Cullen yang memiliki perjanjian dengan mereka. Victoria yang memang sangat ingin membalas dendamnya kembali muncul dan hampir menyerang Charlie juga temannya. Beruntung Jack dan kelompoknya datang lalu mengejarnya. Namun lagi-lagi Victoria berhasil lolos. Kemudian Bella yang kembali mengingat Edward nekat menceburkan dirinya ke laut untuk sekedar melepaskan pikiran bucinya kepada Edward. Namun ketika di bawah, ia malah tersapu ombak, lalu ia melihat sosok seperti Victoria menuju dirinya. Bella yang ketakutan lalu berusaha mundur, namun malah membentur batu hingga ia pingsan. Beruntung Jack datang dan menolongnya. Kemudian, sosok Victoria muncul dari dalam lautan. Jack lalu mengantar Bella pulang. Namun Jack mengatakan kalau ada vampir di sekitar situ, dan ia tidak bisa melindungi Bella di daerah situ, karena itu bukan daerah kekuasaannya. Namun Bella yang yakin kalau vampir itu adalah keluarga Cullen, tetap nekat masuk. Dan benar saja, ternyata Alice lah yang datang menemuinya. Alice datang menemui Bella karena ia mendapat penglihatan kalau Bella akan bunuh diri. Tapi Bella menjelaskan kalau ia melompat dari tebing hanya untuk menghibur dirinya saja. Jack kemudian nekat masuk ke rumah karena ia ingin memastikan kalau Bella selamat. Alice yang tidak ingin ada keributan akhirnya menunggu di luar. Ketika berbicara dengan Jack, ada telepon yang masuk. Dan Jack langsung mengangkatnya. Entah mengapa, Jack mengatakan kepada penelpon itu kalau keluarga Bella sedang mengurus pemakaman. Ternyata telepon itu dari Edward, dan ia mengira kalau Bella telah tewas karena lompat dari tebing tadi. Dan ia mencoba memastikan kabar tersebut dengan langsung menelpon ke rumah Bella. Ketika mendengar jawaban Jack tadi, Edward yang shock langsung menghancurkan HP-nya karena ia mengira kalau Bella benar-benar telah tewas. Tak lama Alice masuk
dan memberitahu kalau sekarang Edward dalam perjalanan menuju kediaman Volturi, yaitu pimpinan kelompok tertinggi di dunia vampir. Alice mengatakan kalau Edward ingin mati juga ketika mendengar kalau Bella telah tewas. Bella pun segera bergegas menyusul Edward bersama Alice. Jack yang mencoba mencegahnya malah kecewa karena Bella tetap ingin pergi untuk menyelamatkan Edward. Edward yang sudah terlanjur menemui Volturi ternyata ditolak permintaannya untuk mati karena alasannya tidak kuat menurut mereka. Ia yang tetap mencari cara agar bisa mati, berencana akan menunjukkan diri kalau ia adalah vampir di depan para manusia saat jam 12 siang nanti. Dengan begitu ia akan dihukum mati karena melanggar aturan vampir yang telah dibuat oleh Volturi. Bella yang telah sampai ke lokasi langsung berusaha mencari Edward. Ketika jam menunjukkan jam 12, Edward akan menunjukkan siapa dirinya di depan banyak orang. Untungnya Bella berhasil sampai tepat waktu, dan Edward pun akhirnya selamat. Edward lalu berterus terang kepada Bella kalau selama ini ia menderita ketika tidak bersama dirinya. Ia hanya berpura-pura agar Bella bisa merelakannya. Jadi Bella dan Edward sebenarnya sama-sama bucin akut, guys. Tiba-tiba Aro, sang pimpinan Volturi, memanggil mereka untuk menemuinya. Aro yang bisa membaca pikiran setiap yang disentuh oleh tangannya, kini mengetahui apa yang terjadi antara Edward dan Bella setelah ia memegang tangan Edward. Namun sama seperti Edward, ia juga tidak bisa membaca pikiran Bella ketika menyentuh tangannya. Jane yang merupakan salah satu vampir terkuat bawahan Aro diminta untuk mengetes kekuatan Edward dan Bella. Jane mampu membuat Edward kesakitan dengan kekuatan pikirannya. Namun sama seperti Aro, kekuatannya gagal. Ketika digunakan untuk Bella, ia tidak merasakan apapun. Hal ini malah membuat Aro takjub, karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Bella dianggap sebagai ancaman, karena ia sudah tahu terlalu banyak tentang dunia vampir. Kemudian Aro menyuruh algojonya yang bernama Felix untuk menghabisi Bella. Edward yang berusaha mencegah kalah kuat dengan Felix, dan ia kini malah dalam bahaya. Ketika Felix akan menghabisi Edward di depan Aro, Bella berteriak dan meminta agar mereka mengambil nyawanya saja. Aro pun terkesima dengan pengorbanan Bella, dan ia pun berniat menjadikan Bella menjadi vampir sama seperti mereka. Ketika akan menggigitnya, Alice kemudian mencegahnya. Melalui kemampuannya untuk melihat masa depan, ia mengatakan pada Aro kalau Bella akan menjadi vampir juga suatu saat nanti. Untuk membuktikan ucapannya, Aro pun memegang tangan Alice. Dan hal itu ternyata benar. Aro melihat Bella dan Edward bersama, di mana Bella di situ sudah berubah menjadi vampir juga. Aro pun akhirnya melepaskan mereka, namun Volturi tetap akan mengawasi Bella dan keluarga Cullen. Scene berlanjut, di mana Bella yang berinisiatif untuk menentukan masa depannya meminta keluarga Cullen untuk melakukan voting. Apakah mereka setuju jika ia akan dirubah menjadi vampir atau tidak? Setelah voting, semua keluarga setuju kecuali Rosalie dan Edward, karena mereka tahu bukan kehidupan seperti itulah yang mereka mau. Ketika Edward akan mengantar Bella ke rumahnya, tiba-tiba ia dihadang oleh Jack. Jack mengingatkan Edward tentang perjanjian di antara mereka, yaitu jika salah satu keluarga Cullen menggigit manusia, maka perjanjian tersebut akan otomatis batal. Jadi Jack berharap Bella akan tetap menjadi manusia. Bella kemudian menghampiri Jack dan mengatakan kalau sebenarnya ia juga mencintainya. Namun Bella tetap akan memilih Edward karena ia lebih mencintainya sampai kapanpun. Disinilah dimulai cinta segitiga antara manusia, vampir, dan manusia serigala. Jack yang tidak terima kalau Bella lebih memilih Edward kemudian marah dan mengajak bertarung dengannya. Bella kemudian mencegah mereka agar tidak bertarung. Jack yang telah berubah menjadi serigala lalu memilih pergi. Bella yang sebenarnya sudah tidak sabar ingin menjadi vampir, heran kenapa Edward tidak langsung saja mengubahnya. Edward kemudian mengatakan kalau Bella ingin dirinya yang mengubahnya untuk menjadi vampir, ia memiliki satu syarat, yaitu Edward ingin mereka menikah terlebih dahulu. Mendengar itu Bella sedikit terkejut, dan film pun berakhir. Jadi di sequel film yang kedua dari Twilight ini, bisa dilihat kalau Bella sebenarnya agak geragas ya guys, alias kanan kiri oke. Walaupun memang
Ia sangat mencintai Edward si vampir, tapi ia juga mengaku kalau ia juga mencintai Jack si manusia serigala. Oke, tunggu kelanjutan cerita dari kisah cinta antara manusia, vampir, dan serigala ini selanjutnya ya guys. Jangan lupa buat subscribe dan tonton video lainnya dari Wahana Cerita ya.